Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika bicara tentang tenan inkubator rumah BUMN Cirebon, inkubator bisnis rumah BUMN Cirebon, ada aja yang baru. Dan kali ini saya menemukan merchandise ya, Kivi Craft ya, dari Mbak Ratih Ya. ya, founder daripada usaha ini. Nah, saya akan gali diskusi sama beliau, apa sih yang menjadi beliau milih bisnis ini dan apa keunggulan produk beliau dan rencana beliau ke depan. Nah, berarti apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Kasih ya. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Oke. Iya. Nah, Mbak, ketika bicara tentang bisnis, selalu saya di kelas saya tanyakan, apa sih yang melatar belakangi ilmu itu untuk Mulai memilih usaha. bisnis? Kira-kira apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza udah ngajakin podcast ya. Jadi awalnya itu memang saya tuh melihat peluang Pak. Oke. Karena perempuan itu kan menyukai keindahan ya Pak ya. Serius? Iya betul pasti kan, terutama untuk mungkin memperhatikan banget untuk penampilan atau fashion. Dan saya pikir aksesoris juga salah satu penunjang untuk bikin penampilan kita makin terlihat baik gitu ya. Nah kebetulan juga saya tuh berawal dari saya yang mengikuti kursus jahit, kemudian melihat banyak Pak limbah fashion seperti kain-kain yang berserakan gitu ya. Akhirnya mereka bingung nih harus buang kemana nih gitu. Sampai akhirnya saya memang punya kayaknya bakat dari dulu Pak, senang bikin kerajinan. Akhirnya saya ambil tuh ya udah saya sortir aja yang kira-kira bakal saya gunakan untuk produk saya gitu. Akhirnya saya bikin aksesoris dari kain perca Pak atau limbah fashion. Ini dari tahun berapa Mbak? Saya sudah cukup lama ya Pak, dari 2011 usaha ini, alhamdulillah. 13 tahun. Iya, sudah jalan 13 tahun dari awal menikah. Memang jadi si material kain ini kita kombinasikan Pak dengan material craft lainnya. Jadi menghasilkan produk aksesoris yang memiliki nilai jual. Oke, nah kalau bicara aksesoris kan orang itu bukan kebutuhan primer. Betul Pak. Itu adalah kebutuhan sekunder. Betul. Targetmu kemana Mbak? Target pasarnya? Nah gitu Pak, memang target awal mula bisnis craft itu nggak banyak Pak dari saya berdiri tahun 2011 itu. Tapi makin kesini kan makin banyak tutorial, makin banyak orang yang jual bahan dengan murah ya Pak ya, makin banyak juga persaingan pasar yang harganya main jatuh-jatuhan gitu ya Pak ya. Dan akhirnya saya sekarang ini lagi rame untuk diajak kolaborasi Pak, jadi untuk buka kelas kerajinan gitu. Alhamdulillah banyak yang ngajak untuk isi kelas-kelas kerajinan kayak gitu. Jadi salah satunya selain saya juga bisa sharing itu ilmu yang sedikit yang saya punya juga seenggaknya sama aja jadi kayak saya jualan jasa gitu ya Pak ya gitu. Tapi tidak mengurangi dengan yang utama kan saya di kerajinan, tetap di kerajinan. Sahabat-sahabat, menarik ya ketika Mbak Ratih fokus beliau melihat peluang dari perca ya. Betul Pak. Itu menjadi sumber inovasi beliau untuk bikin sebuah produk yang bisa ditawarkan kepada pasar. Ya, nah kalau boleh dibilang kan 2011 sampai sekarang itu udah cukup waktu lama. Betul, lama. Apa yang membuat usaha ini belum terlalu berkembang? Ya, mungkin kalau dari segi belum terlalu berkembang ini Pak, satu mungkin dari SDM ya Pak ya. Karena memang kalau dari craft itu rada kesulitan mencari SDM itu karena beda tangan beda hasil gitu ya Pak ya gitu kan, beda tangan beda hasil. Paling yang saya bisa kayak karyawan kerjakan itu kayak hanya bagian tertentu seperti meronce gitu kan, dengan SOP yang sudah dibuat gitu ya Pak ya. Tapi dengan hanya membuat aksesoris yang meronce itu mudah ditiru Pak gitu. Jadi gampang memang saya tuh betul gampang di copy paste, jadi kita akhirnya tidak punya ciri khas gitu. Jadi saya pikir nggak apa-apa deh, yang penting ciri khas saya tetap ada. Orang tahu oh kalau Kivi Craft itu memang material gitu, bahannya itu ada dari kain percanya gitu. Di situ ada karakter muncul betul Pak gitu. Jadi ada karakter. Kivi itu punya karakter yang kuat. Ya, betul. Nah, apa yang bedain antara produk ini dengan yang lain? Ya betul. Sekarang itu yang membedakan mungkin tidak hanya dari produknya ya Pak ya, tapi bagaimana cara kita personal branding gitu. Jadi bagaimana kita mengemas produk kita dijual ke umum tapi tidak seperti jualan pada umumnya. Biasanya kan orang ngerasa mengganggu gitu ya Pak ya kalau kita jualan secara hard selling gitu kan. Mungkin saya juga bertahan sampai saat ini karena suka bikin konten Pak. Dan kontennya tuh variatif. Jadi kadang ada yang berisi
tentang tutorial, Ya. kadang tips and trick. Jadi yang alhamdulillah kayaknya makin banyak follower juga dan Ya. bertahan sampai saat ini. Ya, saya ingat sahabat-sahabat sekalian, ketika kita punya produk yang bagus, tapi kita lemah memiliki perbedaannya atau diferensiasi, berat susah atau Betul, susah betul. untuk memasarkannya. Gitu. Iya betul, Pak. Nah, jadi ketika ini Avinti mencoba untuk mengambil keunggulan daripada perca-perca tadi, lalu di online kan dalam tanda kutip sehingga market dibentuk ya. Iya betul, Pak. Oke. Rencanamu ke depan apa, Mbak? Rencana ke depan satu karena masih berkaitan dengan fashion, Pak. Rencananya karena kita berada di Cirebon, saya juga mau menggunakan kain-kain perca batik, Pak. Sekarang kan kita banyak ya, Betul. gitu. Saya juga tetap sih mau tetap masih di bidang aksesoris. Jadi memanfaatkan kain perca batik sebagai aksesoris gitu. Itu Karena selama ini bagian masih ya gitu. Oke. Masih bagian dari itu dan tetap menggaungkan nama Cirebon gitu kan dengan batiknya gitu sih Ini rencananya. sobat-sobat ada kata kunci ya bahwa Cirebonannya dapat, Betul, ada Pak. batiknya juga dapat. Iya, Yang betul. penting inovasi yang terima pasar Iya, ya. betul. Mbak, kalau sahabat-sahabat ingin kepoin nih produkmu, ada sosial medianya nggak? Ya, ada sahabat-sahabat bisa cek Instagram Kivikraft, Pak. KEEFE_craft. Kemudian juga kita ada Shopee-nya dan bisa WA juga, Pak, di WA dan saya juga sebetulnya kita tuh melayani pertanyaan via DM gitu. DM Instagram insya Allah kita fast respon. Atau WA juga kita langsung ke adminnya di 085 222 722 741. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian udah lengkap ya bahwa ada sosmednya, kualitasnya terjamin. Dan ini udah sampai kemana aja pemasarannya? Pemasarannya alhamdulillah Pak, ketika kita pandemi kemarin karena memang strap masker itu dibutuhkan ya Pak ya, Betul. ke Hong Kong, Arab Saudi, Malaysia, Singapura. Hand carry ya? Iya betul. Oke, baik. Ini Pak menggunakan ekspedisi. Ekspedisi. Ekspedisi pakai pos gitu. Yap. Kadang kita menanyakan maunya pakai ekspedisi apa gitu. Ada yang dikirim dulu Pak, dikirim dulu aja ke ekspedisi di Jakarta ini, kemudian nanti mereka yang ngirim gitu. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian luar biasa ya Mbak Rati. Jadi ketika beliau punya Kivikraft dengan keunikan dan dari pasar, maka insya Allah usaha itu akan terus berkembang. Oke, makasih Mbak Ya, sama-sama. atas Mbak Rati untuk bincang-bincang kita. Ya. Sukses selalu Ya, dan terima bisa kasih, memanfaatkan Pak. ilmunya yang Ya, ada di rumah. amin. Oke, demikian sahabat-sahabat sekalian bincang-bincang saya dengan Mbak Rati, owner dari Kivikraft, dan insya Allah ke depan kita akan bincang-bincang lagi dengan para tenaga kepada bisnis yang lainnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.